Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini Minggu 6 Desember 2020 kita akan beribadah dan kita akan menggunakan tata ibadah hari Minggu Advent yang kedua. Saudara-saudara, Dia yang telah bangkit dan naik ke sorga telah berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Karena itu, marilah kita mempersiapkan kedatangan Tuhan Allah. Marilah kita berdiri dan memulaikan ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 85 ayat 1, Song-song bagaimana. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana kau surya hidupku, kiranya kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang kita nantikan kedatangannya kembali beserta dengan saudara-saudara. Dia juru selamat yang menyertai saudara juga. Dalam Filipi 2 ayat 8-11 berkata, dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Kidung Jemaat 84 ayat 2. Jemaat dipersilakan duduk. Dengarkanlah hukum Tuhan seperti yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 1 sampai 4, 11 sampai 18. Tuhan berfirman kepada Musa,
Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang-orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Hukum Tuhan ini bukan hanya diberikan kepada umat Israel, tetapi juga diberikan kepada kita jemaatnya. Klik 293 bila kebanyakan. Setelah membaca, mendengarkan, dan memperhatikan hukum Tuhan, sepatutnya kita mengaku bahwa sesungguhnya kita telah melanggar hukum Tuhan.
Banyak hal yang kita lakukan bertentangan dengan hukum Tuhan itu. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Yesus Kristus Raja Damai, ya Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, selayaknya lah kami tunduk di hadapan hadirat-Mu, mengakui akan segala kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kasihani kami ya Tuhan, bahari hidup kami, supaya hidup kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan. Amin. Penebus dosa. Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Sakaria 9 ayat 9b. Kidung Jemaat 81 ayat yang pertama. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, penebus dosa juru selamat, yang sedang dan sementara kami nantikan dalam kedatangan-Mu yang kedua.
Saat ini umat-Mu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami mau dihentar oleh kebenaran firman. Terangi mata batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu selalu menjadi bagian dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi alat-Mu dalam mewujud nyatakan firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca dari Mika pasal 5. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14 berkata demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mengukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negeri pada hari itu, dan akan meruntuhkan segala kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu. Maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu.
Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ia mereka yang mendengar dan yang melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, dunia sekarang diperhadapkan pada persoalan besar diakibatkan oleh virus terkecil yang hanya dapat dilihat oleh Microsoft, yaitu virus COVID-19. Dan virus ini mengubah dunia. Dalam kehidupan sosial terjadi pergeseran yang luar biasa. Yang dulunya makhluk sosial saling bersalaman, saling bersentuhan, dan bergerak bebas. Tetapi sekarang harus distancing sosial atau jaga jarak. Dalam bidang perekonomian semakin terasa nilai jual dan beli masyarakat berkurang. Bahkan beberapa perusahaan besar sudah tutup yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang nganggur. Belum dalam bidang-bidang yang lain yang semakin hari semakin memprihatinkan. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, khususnya pada pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Orang Yahudi merasa heran jika di Bethlehem Efrata muncul seorang pemimpin besar yang disebut Mesias. Mesias artinya yang diurapi, yang dalam perjanjian baru lebih menunjuk kepada Kristus. Dan pengertian Mesias, seseorang yang akan mengeluarkan mereka dari belenggu dosa dan penjajahan waktu itu. Sehingga konsep lama mereka mendambakan kedatangan seorang tokoh Yahudi yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kepada kejayaan. Dan seseorang yang akan mengeluarkan mereka dari belenggu dosa. Sehingga Nabi Mika berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang memerintah Israel. Maka ia akan bertindak dan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mika mempromosikan Bethlehem sebagai desa kecil. Ada banyak orang yang meremehkan penduduk Bethlehem. Dan sekarang Mika justru menyatakan bahwa dari kota kecil yang diremehkan inilah justru muncul seorang pemimpin besar, yakni Mesias. Dialah yang akan menggembalakan seluruh umat manusia. Mika bukan saja memperkenalkan Bethlehem, melainkan juga menyebutkan tentang peran dan kinerja dari sang pemimpin agung, yakni menggembalakan dan memerintah Israel. Kita memperhatikan saudara-saudara, ada dua kata yang dipakai, yaitu menggembalakan. Yang pertama, yang lebih menunjuk kepada menuntun, membuka jalan dan mengarahkan kemana kawanan gembalaannya harus pergi dan kembali dengan selamat. Hal ini mengacu pada Mazmur 23. Sedangkan kata memerintah
bisa dilakukan dengan hukum yang kaku atau bahkan dengan kekuasaan. Tetapi Mika menyatakan bahwa Mesias akan memerintah, tetapi dia akan menjalankan pemerintahannya antaranya dengan menggembalakan umatnya. Saudara-saudara yang kekasih, bagian selanjutnya yang mau dilihat bahwa kedatangan Mesias adalah kedatangan yang membawa damai. Ayat 4. Damai yang dibawa oleh Sang Mesias terutama adalah damai antara manusia berdosa dengan Allah. Artinya terjadi pemulihan hubungan yang ada. Allah akan menghancurkan semua kekuatan yang diandalkan manusia serta mengarahkan manusia untuk kembali kepadanya. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Dan ketika iman terhadap perjanjian dengan Allah diperbaharui, manusia akan menyadari bahwa hanya satu Allah yang benar dan bahwa hanya satu Allah yang patut disembah. Saudara-saudara, belajar dari firman Tuhan ini, kita harus mengakui bahwa tidak selamanya kecil itu tetap kecil. Selama kita memiliki usaha dan kerja keras, maka yang kecil akan menjadi besar. Contoh saudara-saudara, kalau kita membaca biografi orang-orang terkenal atau orang-orang yang sukses, paling banyak berasal dari kota kecil. Contoh saja, Presiden kita, Bapak Insinyur Joko Widodo, bukan berasal dari kota besar Jakarta, tapi berasal dari kota Surakarta, Jawa Tengah, dan dari keluarga kecil yang tidak diperhitungkan oleh masyarakat yang ada, tetapi boleh menjadi pemimpin di negara kita. Kendati kita kecil, janganlah kita kecil hati, bersikap apatis terhadap kehidupan ini. Dan walaupun kita besar, janganlah berbangga diri, melainkan tetap mengoptimalkan potensi hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan orang Kristen terpanggil untuk membesarkan gereja dan bangsa melalui perilaku yang memberkati, membawa damai, membawa sejahtera, tetapi juga membawa keadilan. Dan pada tanggal 9 Desember 2020, baik di Provinsi Sulawesi Utara dan ada beberapa kabupaten dan kota akan mengadakan pilkada. Maka sebagai wajib pilih, mari kita menggunakan hak pilih kita dan mendoakan supaya kita memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau memimpin dengan cara menggembalakan dan memerintah dengan keadilan, sehingga masyarakat boleh merasakan sejahtera dan damai di bumi. Amin. Marilah kita membawa persembahan kita sambil mendengarkan nats persembahan. Hagai 2 ayat 9, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 2, Tuhan pencipta semesta.
saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia melalui Sang Mesias Yesus Kristus yang menjadi pemimpin, yang memimpin dengan cara menggembalakan dan membawa kami dalam kekuatan dan kemegahan, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera. Kami ada di masa-masa penantian ini. Kiranya Tuhan selalu menganugerahkan keselamatan dalam hidup kami, dan keselamatan yang boleh kami rasakan akan terus membuat kami menjadi alat damai sejahtera, sehingga kami boleh melakukan apa yang Engkau perintahkan. Berkati pemberian persembahan yang sudah kami berikan, kiranya itu berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan persembahan kami ini boleh menjawab kebutuhan pelayanan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan, pembiayaan rutin dan hal-hal yang mendesak dan menjadi kesaksian, dan Engkau senantiasa mengetuk setiap hati dan pikiran kami, baik sebagai jemaat maupun sebagai pelayan khusus, supaya kami dapat memberi dengan sukacita iman. Maka kami percaya Engkau membuka tingkap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Diberkatilah pelayanan yang sementara kami laksanakan di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan ini, baik sebagai badan pekerja majelis jemaat, Penatua Syamas, Penatua Bipra bersama dengan Komisi Pelayanan Bipra, Komisi-komisi kerja, BPPJ, penasehat majelis jemaat, perangkat pelayanan lainnya, UPK Bipra yang ada di kolom, bahkan pun ya Tuhan, seluruh jemaat Gemim Shalom Karumbasan diberkati oleh Engkau. Yang sedang sakit Engkau jamah dan Engkau beri kesembuhan. Yang sedang berbeban oleh karena kehilangan saudara mereka, Engkau selalu beri penghiburan. Yang sedang bersyukur oleh karena keberhasilan dalam hidup, pencapaian-pencapaian, bahkan pun karir-karir mereka boleh Tuhan tambahkan keberhasilan dalam bidang usaha dan kerja, Engkau berkati. Dan kami berdoa bagi mereka yang bersyukur oleh karena umur yang panjang, di antaranya Ibu Dr. Rina P. Pamantung, M.Hum, kolom 5 boleh berusia 57 tahun. Kolom 3 Novdi Jimmy Mendur 23 tahun. Kolom 12 Kristabel Walewangko 26 tahun. Kolom 14 Ibu Insinyur Seska Rumagit 57 tahun. Kolom 22 Kristi BF Kleruk 30 tahun. Kolom 23 Dani Salainti 39 tahun.
Kolom 25 Ardel C. Lumenta 4 tahun. Kolom 25 Laura Pilander 29 tahun. Kolom 30 Ibu Deiske Wonte 50 tahun. Insinyur Ibu Magdalena Tombokan 59 tahun. Berkatilah mereka dengan kekayaan, keberuntungan, kesejahteraan, dan kehormatan yang berasal daripadamu. Karuniakan selamat sejahtera bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami dalam memerangi virus COVID-19 yang kami tahu di saat ini ada dalam proses pemulihan. Justru terjadi peningkatan akibat virus yang ada ini. Selamatkan kami ya Tuhan, luputkan kami, biar apa yang sudah diupayakan oleh pemerintah COVID dalam penanganan memutus rantai COVID-19 ini akan ada, dan kehidupan kami tidak akan lagi dipenuhi oleh kekhawatiran, bahkan ketakutan, tapi kami boleh hidup sebagaimana yang Engkau anugerahkan, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi pemulihan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan dalam bidang-bidang yang lain. Kami berdoa untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah baik di Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Manado, dan ada beberapa kabupaten kota yang ada. Kiranya Tuhan akan memberi kami hikmat sebagai warga masyarakat. Kami boleh menjalankan tanggung jawab kami sebagai seorang wajib pilih, dan kami boleh memilih sesuai dengan hati nurani kami, melihat visi misi yang sudah dipaparkan oleh paslon yang ada. Dan kami tahu Engkau sudah menentukan siapa pemimpin kami di Provinsi Sulawesi Utara, di Kota Manado ini, sehingga siapapun yang terpilih kami boleh menerima, dan sebagai warga masyarakat kami boleh menjalankan tugas dan kewajiban kami, dan pemerintahan yang ada boleh berjalan dalam naungan kasih setiamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur dengan saudara-saudara yang boleh memberi diri dalam pelaksanaan ibadah di hari Minggu yang mulia ini. Maka diberkatilah Bapak Michael Waluyan bersama keluarga yang ada. Mereka telah memberi diri melayani Engkau melalui talenta yang Tuhan anugerahkan. Kau memberkati Timothy Mumu, Engkau memberkati GA Asela Paat Runtuwene, Engkau memberkati Kostor, bahkan pun kami yang boleh berperan dalam pelaksanaan ibadah saat ini. Kasih karunia-Mu melingkupi kehidupan kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan saat ini boleh berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kehidupan kami mau serahkan, dan ketika kami ada dalam perayaan menyambut Natal, baik kolom maupun persekutuan ibadah lainnya, kami senantiasa ada dalam keadaan sehat, kuat, dan diberkati secara luar biasa. Kami mengangkat segala sembah dan pujian kami hanya kepada Kristus Yesus Tuhan,
yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyi kidung jemaat 84 ayat 1, Ya Yesus di kampung. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Demikian ibadah di hari perayaan Minggu Advent yang kedua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kau Tuhanku,
Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungiku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kami tahu tiada manusia yang tidak berdosa. Namun kami akan selalu berdoa padamu Tuhan. Ampunilah dosa kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Datanglah kerajaan-Mu, terpujilah nama-Mu, jadilah kehendak-Mu. Amin.